Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, malam hari ini kita akan membuat Q&A part pertama ya guys, karena kemarin saya lihat komen dari kalian banyak yang setuju Q&A, tetapi kalian yang bilang setuju itu banyak kan malah nggak ngasih pertanyaan, jadi saya agak bingung gitu ya. Jadi untuk video kali ini ya mungkin kita cuma sekedar baca-baca komentar sekaligus ngelihat mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar saya. Tetapi kalau misalnya teman-teman yang punya pertanyaan lagi dan yang setuju Q&A kemarin tapi belum ngasih pertanyaan, pertanyaannya boleh diajukan di kolom komentar video ini, karena di Q&A selanjutnya saya akan ambil bahannya dari komentar video ini. Oke, jadi itu aja pesan saya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tanya, terserah sih, kita kalau Q&A ini nggak usah terlalu serius banget menurut saya topiknya. Kalau memang teman-teman mau tanya soal kripto boleh, mau tanya-tanya tentang pribadi saya juga boleh, kehidupan saya juga boleh. Kalau misalnya saya bersedia jawab, saya akan jawab gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai video kali ini dari membaca-baca komen dulu, sekaligus kalau ada beberapa pertanyaan yang terselip yang bisa saya jawab akan saya jawab. Oke, di sini kita lihat dulu. Bro, kalau boleh saran di awal TA disebutin sebelum jamnya saat di TA supaya viewer bisa analisa posisi saat terlambat nonton, dari King Cardano. Oke, nanti mungkin akan saya pertimbangkan lah ya. Oke. Kemudian kira-kira turun ke berapa dolar bang? Dari Alexander. Nah, kalau pertanyaan kayak gini nih agak susah sih guys. Karena kenapa ya? Kadang kalau kita analisa itu kita nggak bisa menentukan angka pasti sampai di mana Bitcoin akan turun gitu ya, agak sulit gitu. Tetapi yang bisa kita bilang ya ke area mana saja kira-kira gitu, kita akan ngelihat perlawanan dari para bull misalnya. Ya area saja ya, ini kita coba lihat chartnya deh. Nah, kalau misalnya kita melanjutkan penurunan dari pattern rising wedge ini, maka kemungkinan support pertama akan dimunculkan di angka sekitar 45.000 dolar menurut saya. Kenapa 45.000 dolar? Karena pertama kita ngelihat ada semacam trendline di sini yang terhubung ya, nyampenya ke sekitar 45 ribuan juga. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di sebelah kiri, area 45.000 itu selalu menjadi area yang signifikan. Di sini menjadi sebuah resistance, di sini menjadi sebuah support, di sini support, sini support, sini juga resistance ya kan. Jadi ini sebuah area yang cukup penting menurut saya. 45.000 juga kayak angka psikologi gitu ya. Dan juga kalau misalnya kita tidak mampu menahan di sini, maka selanjutnya itu udah nyampe ke area 42.000 area ya guys. Kita kalau prediksi, saya kalau prediksi selalu ngomongnya area, karena sulit banget kalau misalnya mau bilang pas di harga berapa, itu sulit banget. Yang bisa itu kita prediksinya di sekitar area mana. Nah, kalau misalnya sekarang kalau kita masih turun terus menerus, maka pertama itu 45.000, kedua itu udah di 42.000. Oke, jadi semoga menjawab pertanyaan kamu Alexander. Dari Tony Official, volume sudah full, suaranya masih kurang terdengar jelas bro. Oke, nanti kalau misalnya masih sering bermasalah seperti ini, mungkin saya akan beli mic aja ya supaya kalian jelas dengarnya. Kemudian kok bikin account Telegram dong. Jadi kalau ada informasi bisa lebih cepat kita terima. Makasih dari Charlie. Ini sebenarnya komennya banyak banget yang seperti ini ya. Saya udah pernah baca juga, dan rata-rata pengen ada grup Telegram dari saya. Sebenarnya saya sih pengen banget membuat grup Telegram. Cuman saya lihat dari pengalaman YouTuber lain itu biasanya kalau membuat grup Telegram itu gimana ya, jatuh-jatuhnya tanggung jawabnya itu besar sekali guys, karena banyak orang itu berharap kita benar 100%. Jadi ketika kita benar itu analisanya, kita dipuji-puji, tetapi ketika salah sekali saja itu langsung dihujat, seakan-akan prediksi itu nggak boleh salah gitu. Dan tanggung jawabnya menurut saya itu sangat besar ya. Dan saya rasa gimana ya, kalau misalnya saya nggak menutup kemungkinan untuk membuat grup Telegram, tetapi mungkin tidak sekarang ya. Kalau memang nanti kalian masih banyak banget yang komen, ya mungkin akan saya pertimbangkan lagi. Cuman saya malesnya itu ketika yang kayak gitu, tanggung jawabnya besar banget, saya harus kontrol grupnya. Kemudian ketika nanti kita ada salah ngomong dikit, prediksinya salah sedikit,
itu langsung dihujat gila-gilaan. Padahal kan ya sebenarnya kita cuma kayak sharing aja gitu kan. Dan sebenarnya kalau untuk investasi atau trading itu kan semua di tangan teman-teman semua. Kita di sini hanya sharing gitu ya. Kalau teman-teman mau ikut juga boleh, tidak ikut juga tidak masalah gitu. Oke? Kemudian kita lihat lagi, cari lagi guys. Nah, di sini juga ada lagi Widya Priyadi, Bang buat grup tele dong, ya kan? Dari Wahyudi Widodo, Bang itu waktu bahas berita kan bisa ditranslate, saran ditranslate aja biar kami juga bisa baca. Sebenarnya gini, Wahyudi, bukan saya nggak mau translate artikelnya, tetapi biasanya saya udah pernah gitu ya, kalau misalnya kita langsung translate ke Indonesia, kadang translatannya itu jatuhnya agak aneh gitu artinya, dan kadang tidak nyambung, ya kan? Jadi saya lebih prefer saya bacanya di Inggris dulu, nanti saya sampaikan intinya seperti apa melalui bahasa Indonesia. Jadi teman-teman juga nggak salah paham gitu, karena kadang translatan dari Google ini agak aneh-aneh gitu ya, nggak 100% itu akurat gitu. Oke? Kemudian ada notif dari Kohansen auto buka. Wah, thank you Kandang Haur. Bro, suara kecil sekali, next pakai mikrofon. Oke, nanti dipertimbangkan ya. Oke. Siap, mana lagi pertanyaan nih? Ini cuma banyakkan yang thanks bang, ya kan? Turun mas. Benar BTC bla bla bla. Maju terus Bang Hansen, banyak yang terbantu dengan channel ini, banyak informasi dan pelajarannya. God bless you too Chandra NVO. Oke. Kayaknya racing wedge terjadi ataukah dengan dam ini indikasi bandar? Maksudnya gimana ya? Tapi kalau untuk racing wedge-nya saya setuju, memang sekarang kita lagi ada di racing wedge. Pas banget prediksinya Josh bro. Oke, thank you. Sailendra official. Q&A setuju banget. Kira-kira koin apa yang masih murah yang potensi bagus? Wah gila, ini si Harikam CD ini pengennya yang perfect gitu ya. Koin yang masih murah, yang potensi juga harus bagus. Apa ya? Sebenarnya gini loh, kadang banyak sekali orang salah persepsi, dikira kalau koin yang murah itu dalam artian dalam nominal rupiahnya itu kecil. Misalnya contohnya nih BTT, BitTorrent, kan sekarang kisaran 50 atau 60 rupiah per koin ya. Nah ada yang hanya ngeliat itu lalu berpikiran, oh ini koin murah nih, cuma 50-60 rupiah aja. Padahal bukan seperti itu cara ngelihatnya guys. Tapi kita harus ngelihat secara market cap gitu ya, bukan ngelihat nominal harganya. Lalu kalau kamu bertanya yang masih murah dan masih bagus, sebenarnya faktornya banyak banget sih. Murah itu relatif, potensi bagus itu juga relatif gitu ya. Banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan, seperti misalnya market capnya sekarang udah seberapa, secara teknikal analisisnya kayak gimana, fundamentalnya seperti apa. Kalau misalnya menurut saya, kalau yang potensi bagus ya sekarang jelas seperti model Cardano itu masih oke, ya kan? Karena smart contract itu bukan main-main ya guys, itu udah event yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Kemudian kalau misalnya kamu bilang masih murah bang, sekarang banyak sekali rumor kalau misalnya soal murah ya berarti kita anggapannya under value gitu ya. Itu mungkin saya bisa sebut XRP lah ya, karena XRP itu sekarang kita masih jauh banget dari all time high sebelumnya. Kita bahkan tidak sempat menembus dari all time high tahun 2017 ya. Dan menurut saya masih under value karena harga XRP itu ditekan oleh kasus mereka dengan SEC gitu ya. Tapi ini bukan financial advice ya guys, ini hanya menurut analisa saya gitu. Oke, jadi itu semoga menjawab Harry Kam CD. Odi Rinjani, share terus kok infonya berguna benar dari video-video kok, jadi percaya kalau kita masih di bull market. Oke, terima kasih. Ini ada lagi minta Telegram. Banyak ya. Nah, ini kayak gini nih. Boleh bang Q&A dari Denwadi. Iya boleh, tapi kan pertanyaannya mana dong bro? Nggak ada pertanyaannya, gimana? Mau jawab apa dong?
Salam sehat, semangat terus bang. Oke, terima kasih Arti Akta. Anak saya namanya Hansen, beda dikit. Oh iya kah? Oh iya, nama YouTube-nya juga Lucy Hansen ya. Kalau saya pakai Z tapi bukan pakai S. Lalu mana lagi pertanyaan? Banyak kan pernyataan dari kalian-kalian semua ya yang mengapresiasi, terima kasih banget. Bang, kenapa akun YouTube lu kok nggak kelihatan jumlah subscribernya? Karena disembunyiin dulu guys, malu lah. Kita kan masih YouTuber baru, subscribernya tidak seberapa. Ya walaupun saya berharap membawa manfaat yang besar ya untuk kalian. Cuman sementara ya jumlah subscribernya masih dikit. Mungkin kalau nanti udah agak banyak baru saya tunjukin lah gitu ya, biar bisa ya bangga dikit lah. Kemudian lagi nih, apalagi kalau trading short time enaknya di mana ya bang yang aman? Alexander Supertrend. Kalau saya pribadi saya pakainya Binance ya. Jadi sebenarnya banyak banget sih yang terkenal kan, banyak ya, Binance, Bybit juga terkenal ya kan. Q&A-nya jadi bang, oke banget tuh. Nah, Stefani juga sama. Pertanyaannya mana dong? Kalau cuma setuju kan nggak ada pertanyaannya, saya nggak bisa jawab juga kan. Lebih bagus punya banyak koin tapi dikit-dikit atau satu koin seperti ETH tapi all in? Pertanyaan dari Patra Jaya. Kalau saya pribadi, menurut saya ya prioritas lah ya. Kalau jangan all in tetapi ada prioritas. Kalau misalnya kamu tergantung manajemen resiko masing-masing. Menurut saya paling baik pastinya terdiversifikasi. Cuman pembagian porsinya saja. Menurut saya lebih baik ya kalau teman-teman modalnya sudah besar, ya sebagian besar kita taruh seperti di Bitcoin, Ethereum, Cardano, koin-koin yang sudah besar. Dan sebagian kecilnya lagi ke altcoin yang market cap-nya masih kecil. Tapi kalau teman-teman yang modal masih sedang sampai kecil, ya harus lebih diversifikasi menurut saya. Ya Bitcoin tetap harus ada. Mungkin Bitcoin 20%, misalnya Ethereum 20%, kemudian ada Cardano, kemudian teman-teman juga cari beberapa koin-koin yang market cap-nya masih kecil, misalnya baru $1 miliar, $2 miliar. Karena kenapa? Dan koin-koin seperti itu biasanya ketika bull lagi naik-naiknya, maka biasanya koin-koin seperti itu naiknya juga lebih kenceng gitu ya. Jadi saran saya terdiversifikasi, tidak all in, tapi dibagi-bagi prioritasnya gitu, oke? Ada notif dari channel Bang Hansen auto open, wow thank you. Sama golek duit juga, golek duit ada notif auto nonton. Kemudian mana lagi? Nah ini juga ada yang minta Telegram ya kan. Sorry ya guys kalau ada yang ke skip, kalau misalnya ada pertanyaan yang ke skip, karena ini banyak banget ya kan. Nilai aset di kripto berapa bang? Maksudnya nilai aset yang saya punya di kripto gitu ya. Itu mungkin nggak perlu saya share lah ya. Bang, cara menentukan Bitcoin dominance di mana bang? Indikatornya kayak apa ya? Kayaknya Bitcoin dominance itu langsung ada ininya kok. Chartnya langsung ada kok. Kalau tidak salah Bitcoin dominance. Nah ini chartnya Bitcoin dominance. Kalau misalnya kamu mau lihat tuh, namanya BTC.D. Udah itu. Di situ market cap dominance-nya langsung kelihatan. Nah ini chartnya. Kalau kamu mau lihat. Oke. Semoga masalah XRP sama SSC kelar dalam masa terdekat. Iya, setuju.
Bang, next video minta tolong penjelasan soal Fear and Greed Index. Apakah di situ kita bisa pertimbangkan untuk jual atau beli BTC? Dan kalau misalnya Extreme Greed, yang perlu diwaspadai sesuai histori di angka berapa? Mungkin kemarin udah saya sebutin ya, angka-angka yang sebelumnya secara historis itu membuat bounce yang cukup kuat itu di sekitaran 80 sampai 90. Itu udah angka yang cukup tinggi. Cuman kita tidak semata-mata bisa berpatokan langsung dari Fear and Greed ya. Kita harus juga itu kita jadikan satu indikator, tetapi harus dipadukan dengan indikator lain seperti misalnya kita ngelihat analisa chart setelah technical analysis, kita padukan lagi secara fundamental gitu kan. Jadi itu semuanya harus disatuin. Kita nggak bisa semata-mata oh ini udah extreme greed harus jual, oh ini udah extreme fear kita harus beli. Secara garis besar seperti itu, tetapi alangkah baiknya kita padukan dengan yang lain supaya hasilnya lebih maksimal. Oke. Semoga itu menjawab. Saya pakai aplikasi Pintu, Bang. Rekomendasi kalau di Android pakai apa ya? Stefani Florencia. Saya pakainya Indodax sih kalau saya ya. Kalau di Indo mah nggak banyak kan, exchange itu paling Indodax, toko kripto gitu-gitu kan. XRP 20.000, wah gila. Ini targetnya bukan main-main ya. Dari $1 sampai $20.000. Mana lagi nih? Ini rata-rata nih bukan pertanyaan sih, tapi pernyataan. Nah ini ada stop loss untuk kripto gini biasanya gimana ya Bang untuk pemula? Waduh, kalau untuk stop loss penjelasannya bisa lama banget guys. Cuman pada intinya gini sih, kalau stop loss menurut saya itu harus sesuaikan dengan manajemen resiko kalian. Kalau misalnya kalian sudah menentukan setiap satu trade itu saya pengen lossnya maksimal hanya 5% misalnya dari porto saya, teman-teman harus hitung manual gitu. Oh kira-kira 5% dari porto saya itu berapa didolarkan dulu, kemudian kira-kira di angka berapa stop lossnya harus ada supaya nominal itu pas gitu. Lalu kalau misalnya secara teknikal ya sebenarnya tergantung kamu masuknya karena alasan apa ya. Karena penempatan stop loss itu banyak sekali sih jenisnya, seperti misalnya ini contoh aja ya. Kalau double bottom gini, kamu buy-nya misalnya di neckline sini, ya kan, buy di sini. Kira-kira di mana tempat kalau misalnya kita open posisi di sini, kira-kira harga harus di mana sampai kita bisa bilang, oh rupanya analisa saya salah gitu. Kalau menurut saya ya di sini. Kalau misalnya kita breakdown lagi dari sini, berarti kan double bottomnya sudah tidak valid gitu kan. Nah jadi itu udah bisa dijadikan stop loss karena kita berarti analisanya salah. Karena kan kita analisanya pertama double bottom nih, kemudian naik kan, kita open posisi di sini, kemudian kalau misalnya turun lagi berarti kan double bottomnya sudah tidak valid dong. Berarti analisa kita kan salah. Berarti stop lossnya sudah harus di sini. Atau ini misalnya, atau kalian masuknya di sini. Ini misalnya kamu mau bilang pattern flag misalnya, kamu masuknya mungkin di sini, ya kan? Nah kalau di sini, gimana pergerakan harga yang bisa membuat kita mengatakan analisa kita salah, ya kan? Mungkin kamu bisa bilang ketika dia masuk lagi ke sini, atau ada yang taruh di sini. Sebenarnya itu tergantung masing-masing dari kalian, preferensi masing-masing. Asalkan kalian harus disiplin saja soal stop loss. Karena ini gini guys, ini sesuai dengan pengalaman masing-masing menurut saya. Paling bagus itu pengalaman. Kalian harus taruh stop loss itu kalian coba saja. Misalnya pertama kali kalian di sini. Kalau misalnya berkali-kali itu kena stop loss, mungkin ada yang salah gitu kan. Ya taruh lagi mungkin di sini. Coba eksperimen gitu. Asalkan itu manajemen risikonya harus benar ya guys. Misalnya kalian udah tetapin satu kali trade itu saya hanya boleh loss 2%. Ya sudah 2%. Kalian harus hitung sendiri manual gitu ya. Semoga menjawab. Bitcoins,
Ada lagi nggak? Bang, tolong ajari bullish and bearish pattern dong, kayaknya abang enak jelasinnya. Kalau bullish and bearish pattern itu nggak perlu saya jelasin, kamu di Google search saja pattern bullish, itu gambarnya semuanya muncul. Dan itu banyak banget guys, banyak banget. Kalau misalnya dijelasin itu bisa berjam-jam gitu ya. Dan yang sering saya pakai di sini ya pattern seperti flag misalnya, lalu wedge, rising wedge, ya kan, falling wedge, yang standar-standar gitu aja, nggak perlu yang terlalu fancy seperti mereka gambar kupu-kupu lah, gambar paus lah, nggak usah yang seperti itu lah. Kita ambil yang simple saja menurut saya. Untuk masalah pattern, untuk masalah analisa itu kedua menurut saya. Yang pertama itu money management dulu yang benar, itu yang penting. Oke. Mantap Bang Hansen, sambil nonton sambil belajar sekarang sudah mulai paham sedikit-sedikit technical analysis di kripto. Maju terus channelnya Bang. Oke, terima kasih. Dari John Ma, kakek salto. Aduh. Ini agak gimana namanya ya? Ko Hansen tanya dong, yang dimaksud long term holder itu yang main di spot kah? Saya pengen long term di future tapi takut kena margin call. Sebenarnya kalau yang disebut long term holder itu ya sebenarnya relatif sih. Ada yang bisa dibilang kalau udah hold di atas 1 tahun ya udah long term. Pada intinya kamu nge-hold koin itu dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah itu udah bisa dibilang long term holder. Nah, tapi ada yang bisa bilang kalau misalnya kamu tipenya investor, long term holder investor, yang mungkin bisa bertahun-tahun gitu ya. Bisa sampai 2-3 tahun baru bisa disebut long term holder. Ya itu preferensi masing-masing juga. Kalau menurut saya long term holder itu ya udah mungkin 2-3 tahun minimal lah di hold gitu ya. Jadi nggak ada pengaruhnya kamu main di spot atau future. Harusnya kalau kamu menahannya lama ya sebutannya juga sama long term holder ya gitu ya. Nggak ada pengaruhnya main di spot ataupun di futures. Oke, kayaknya cukup lah sampai segini dulu ya guys. Terima kasih yang udah temanin saya buat Q&A hari ini juga. Terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pertanyaannya di kolom komentar di bawah guys. Ini akan saya jadikan bahan untuk Q&A berikutnya. Dan ya, kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.